Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwafiddin azani Allah wa yakum wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Agak terlambat kajian hari ini karena hujan deras ya. Dan ini adalah salah satu waktu yang sangat tepat untuk berdoa ya, dimana kita sedang berpuasa dan juga menunggu berbuka, tambah lagi turun hujan. Mudah-mudahan doa-doa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Tema pada hari ini adalah tentang menjadi manusia sebaik-baik manusia di bulan Ramadan ya. Menjadi manusia yang terbaik. Pada hakikatnya menjadi manusia yang terbaik bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Dan banyak sekali di sana beberapa hadis-hadis yang menganjurkan atau mendorong kita untuk menjadi orang yang terbaik. Dan ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian bi khairikum, orang-orang yang terbaik di antara kalian, min syarrikum, dan orang-orang yang terburuk di antara kalian. Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW. Perbincangan di antara Rasulullah dan para sahabatnya, di majlis Rasulullah dan para sahabatnya, tidak ada majlis lagwun, tidak ada majlis yang sia-sia. Isinya adalah bagaimana ta'zimullah ya, mengagungkan Allah. Kalaupun bercanda untuk menguatkan ukhuwah ya. Kalaupun bertanya di situ ada faedah dan manfaat. Maka para sahabat pun sebaliknya, mereka sangat haris, sangat bersemangat untuk mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari Rasulullah SAW. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya, dan juga orang yang orang lain merasa aman dari keburukannya. Jadi di antara indikator seorang itu baik atau tidak baik, atau seorang itu menjadi terbaik tatkala banyak orang mengharapkan kebaikan dari orang tersebut. Artinya apa? Artinya dia banyak berbuat baik ya, sehingga orang-orang pun mengharapkan kebaikan dari orang tersebut. Dan orang-orang tidak pernah merasa atau tidak pernah mendapatkan keburukan dari orang tersebut ya. Sebaliknya, orang yang terburuk adalah wa syarrikum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang ya tidak diharapkan kebaikannya ya, dan juga dikhawatirkan dari keburukannya. Kalau kita lihat di dalam masyarakat, ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang hidupnya senantiasa memberikan manfaat, hidupnya senantiasa memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan ya, dan dia sendiri adalah orang-orang yang baik. Selain baik, salih fi anfusihi wa yuslihu fi ghairihi, dan juga dia berusaha menebarkan kebaikan tersebut ya. Yurja khairuhu. Tapi sebaliknya ada orang yang la yurja khairuhu, enggak kebayang atau hopeless ya.
istilahnya tatkala disebutkan nama si fulan misalnya, ya, sudah hopeless. Hopeless apa? Ya, tidak diharapkan kebaikannya. Kenapa? Tidak pernah terbesit bahwa orang tersebut berbuat baik. Tidak pernah terdengar bahwasanya orang tersebut berbuat baik. Ya. Dan tidak pernah terlintas terekod historinya bahwasanya dia pernah berbuat baik. Yang ada adalah keburukan. Kepada tetangga berbuat buruk, ya, mengganggu dari suaranya, dari kadang hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Adalah orang yang paling gampang untuk apa? Untuk bertengkar misalnya, ya. Orang ini selalu sikut menyikut, orang ini selalu menggibahi orang lain. Kalau duduk sama dia isinya gibah aja, ya. Tidak diharapkan kebaikannya dan tidak merasa aman dari keburukannya. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Bagaimana seorang bisa kemudian diharapkan kebaikan dan juga orang-orang merasa aman dari keburukannya? Adalah karena seorang membiasakan diri dengan kebaikan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain, di antara tanda kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka di sini diberikan satu indikator kebaikan, bahwa kebaikan yang ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang memberikan manfaat, ya. Dan di antara tanda keberkahan adalah banyaknya manfaat, ya. Semakin besar manfaatnya, maka timbangan kebaikan di sisi Allah semakin besar. Ilmu baiknya baik, tapi akan lebih baik tatkala ilmu tersebut semakin bermanfaat bagi manusia, ya. Makanya di antara perbuatan dosa adalah kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Atau seorang yang ditanya tentang ilmu kemudian fakatamaha, kemudian dia sembunyikan, fal jamahullahu li jamam minan nar, maka nanti akan dikekang dengan kekang dari api neraka. Karena apa? Karena tadi tidak memberikan manfaat. Harta yang tidak memberikan manfaat, harta baiknya baik, tapi tatkala tidak memberikan manfaat, maka dia akan menjadi azab, ya. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Coba bayangkan. Jangan kalian menyangka orang-orang yang punya harta dan hartanya tidak memberikan manfaat alias bakhil, ya, bahwasanya hartanya itu baik bagi dia. Bal huwa syarrul lahum, justru kebaikan ini akan menjadi keburukan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikelilingkan di lehernya nanti pada hari kiamat menjadi belenggu, ya. Umur baiknya baik, akan tapi tatkala tidak bermanfaat maka menjadi umur yang sia-sia, ya. Dan juga berbagai macam kenikmatan dunia baik, akan tapi tatkala tidak memberikan manfaat maka dia akan menjadi sebab azab, ya. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau telah menghabiskan thayyibat, disebutkan thayyibat, sesuatu yang baik. Artinya bukan perkara yang haram, bukan barang yang haram, bukan harta yang haram, bukan rezeki yang haram, at-thayyibat. Tapi kebaikan-kebaikan kamu habiskan hidup di dunia dan untuk bersenang-senang saja.
artinya tidak memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Maka kata Allah, al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kami akan balas dengan adab yang hina. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azani Allah wa yakum, kiat kita menjadi orang yang baik di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Bagaimana kita memberikan manfaat dengan apapun yang kita miliki. Dari harta kita menjadi harta yang bermanfaat, umur kita menjadi umur yang bermanfaat, pikiran kita menjadi pikiran yang bermanfaat, tenaga kita menjadi tenaga yang bermanfaat. Ya. Nah, untuk bisa kita membentuk itu semua, untuk bisa kita menjalani itu semua, maka perlu juga kita memperbaiki diri. Dengan cara apa? Inilah waktunya. Dengan kita melaksanakan amalan-amalan saleh. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal, wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha, beramal amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia yakin, dia dalam keadaan beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap akhiratnya, yakin terhadap pahalanya, wa huwa mu'min. Nah, ini penting. Berapa banyak orang yang beramal tapi tingkat keimanan, tingkat keyakinannya rendah. Sehingga apa? Sehingga amalannya pun biasa saja. Ya. Wa huwa mu'min. Maka tatkala seorang itu beramal soleh, dilandasi dengan keimanan, keyakinan, pondasi akidah yang kuat, ya, falanuhyiyannahu, maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang berkah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang thayyib. Wala nadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, pahala mereka dengan balasan yang besar di akhirat kelak. Bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang mereka amalkan selama di dunia. Tatkala seorang beramal saleh untuk menguatkan dirinya, menguatkan muamalahnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam keadaan beriman, yakin, maka Allah akan berikan balasan di dunia berupa hayatan thayyibah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan nanti di akhirat. Apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah? Hayatan barakah, ya. Kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kehidupan yang dinamis. Kehidupan bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah para anbiya, di antaranya yang mereka mengatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah jadikan hidupnya berkah. Kehidupannya apa? Berkah. Kehidupan berkah adalah kehidupan yang thayyibah, ya. Kehidupan yang penuh dengan manfaat. Memberikan manfaat. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah jadikan diri saya berkah di mana saja saya berada, ya. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memberikan wasiat agar tetap menjaga salat, ya. Lihat korelasi amalan soleh dengan manfaat, ya. Tatkala seorang dia menjaga amalan solehnya, maka dia akan menjadi orang yang kuat atau langgeng di dalam memberikan manfaat. Inilah diantara rahasianya para ulama, mereka amalannya luar biasa. Apa yang menyebabkan mereka bisa istiqomah? Karena ruhnya juga dijaga, ya. Jadi kalau kita sebagai aktivis, ya, kita memberikan berbagai macam kegiatan ini dan itu, jangan seperti lilin yang menerangi orang lain tapi menghancurkan diri sendiri.
ya. Ini adalah perbuatan yang keliru dan nanti ujungnya akan habis. Ujungnya apa? Akan habis. Artinya apa? Dia kemudian futur. Kenapa futur? Karena dia tidak menjaga keistiqomahannya, tidak menjaga ibadahnya. Ya. Jadi kalau pengen terang seperti apa? Philip ya. Terus terang, Philip terang terus gitu ya. Langgeng gitu, nggak habis. Apa yang membuat dia bisa istiqomah? Tadi amal soleh. Dalam sebuah riwayat di mana Imam Ibnu Qayyim datang kepada gurunya, Imam Ibnu Taimiyah, ya, dalam keadaan zikir ya, sampai duha. Bayangkan, dari subuh berzikir sampai duha. Kemudian beliau menoleh kepada Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, hadhihi ghadwati, inilah sarapan saya. Fa illam ataghadda saqatat quwwati. Kalau saya tidak sarapan, maka kekuatan saya akan punah, akan hancur, akan pudar, ya. Jadi butuh kita juga, selain kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita juga memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh. Tapi bukan berarti kemudian kita menyibukkan dengan amalan-amalan fardhi saja dan lupa amalan-amalan ijtimai. Ya. Betul, itu adalah satu kebaikan. Tapi seorang hendaknya dia cerdas. Menjadi orang yang terbaik adalah tatkala memberikan manfaat yang besar. Oleh karena itu para ulama menyebutkan perbedaan antara seorang alim dan seorang abid, seorang yang berilmu dan seorang yang beribadah. Dalam hadis disebutkan seperti perbedaan apa? Bulan dengan bintang-bintang. Betul, semuanya bercahaya, akan tapi beda cahayanya. Cahaya itu adalah kiasan dari kemanfaatan. Makanya tatkala berbenturan harus dilakukan pada waktu yang sama. Amalan-amalan yang mutaaddi artinya adalah amalan-amalan yang memberikan efek, memberikan impact yang luas dengan amalan yang hanya efeknya untuk diri sendiri. Mana yang diutamakan? Tentunya yang diutamakan adalah amalan yang mutaaddi. Maka Imam Syafi'i tatkala dia berguru ke Imam Ahmad, sampai pagi harinya ditegur, ya, karena air yang disediakan itu nggak berkurang. Artinya tes mati lampu, ya udah nggak apa-apa. Artinya Imam Syafi'i semalaman beliau tidak sholat malam. Nah, jadi Imam Syafi'i semalaman nggak sholat malam, ditegur. Karena apa? Aib. Seorang alim bagi para ulama tidak sholat malam tuh aib. Dan sholat malam memiliki kedudukan khusus. Ala kulli hal, bahwa disebutkan pada malam tersebut Imam Syafi'i sedang benar-benar disibukkan oleh satu hadis. Ya Umair ma fa'alan nughair. Karena beliau seorang alim, tatkala berhenti maka fawaidnya ini berhenti. Saya berhenti dari istimbatul hadis, sekarang lagi keluar semua nih. Bahasanya seperti itu. Ya. Sehingga beliau bisa mengeluarkan faedah dari hadis, satu hadis 70 faedah. Kenapa? Tatkala sholat malam amalannya adalah fardhi, tatkala istimbatul hadis amalannya mutaaddi. Tapi bukan berarti kemudian kita meremehkan amalan-amalan yang fardhi, karena ini juga penting. Para ulama menjaga ini. Imam Ahmad dengan luar biasa karyanya, manfaatnya, beliau sholat malamnya masya Allah, ya. Disebutkan dalam riwayat beliau sholat sunnahnya saja sampai 300 rakaat di dalam satu hari. Dalam satu hari. Kadang kita mungkin nggak kebayang. Seperti kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat
ya, tatkala masuk bulan Ramadan, ya para ulama ada yang mengkhatamkan 3 hari sekali, 2 hari sekali, ada yang bahkan 1 hari sekali. Kadang kita nggak kebayang, ya, kita nggak kebayang, kok bisa ya, masa sih gitu. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya, maka ini sangat mungkin. Maka kembali, apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Di mana bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, yang kita bisa hasilkan, maka ini adalah tabungan kita nanti di akhirat. Sebagaimana disebutkan banyak riwayat, al-amal fi Ramadan yudha'af, bahwa amal di bulan Ramadan itu berlipat ganda, ya. Tuftahu abwab al-jannah atau tuftahu abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu jahim tertutup, dibuka berbagai macam kebaikan. Ya baghil khair aqbil, wahai orang-orang mengharapkan kebaikan, aqbil, terimalah, semangatlah, ya. Termasuk adalah hal-hal yang kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ikhwafiddin azani Allah wa yakum. Maka dalam kesempatan ini kita akan lihat banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan kita atau di dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Di antaranya adalah dakwah ilallah, menyeru orang lain atau menjadi bagian dari dakwah ilallah tanpa kita mengurangi ibadah kita yang fardhiyah, qiraatul Quran, as-siyam, wal qiyam, dan seterusnya. Mengajak orang itu adalah dakwah. Menjadi bagian dari dakwah itu juga adalah dakwah juga. Kemudian apa? Membantu orang lain, bersedekah, itu termasuk amalan-amalan yang mutaaddi. Makanya disebutkan di dalam riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang paling dermawan. Dermawan itu bukan hanya dengan harta saja, dengan banyak hal. Dengan waktu dia dermawan dengan waktunya, ya, membantu orang lain. Jadi kadang mungkin ada orang datang, kita sedang ngaji, kalau itu memang dia membutuhkan, maka bantu. Dermawan dengan hartanya, dermawan dengan ilmunya. Tatkala ada orang bertanya, maka dia jawab. Wajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi tatkala datang bulan Ramadan atau tatkala berada di bulan Ramadan. Dan banyak sekali ikhwatiddin azani Allah wa yakum, ya, yang pada prinsipnya kita harus melihat introspeksi pada diri kita di bulan Ramadan ini. Apakah saya menjadi orang-orang atau menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Apakah harta saya bermanfaat? Kalau hartanya belum bisa, ilmu saya bermanfaat. Ilmunya belum bisa, tenaga saya bermanfaat. Tenaganya belum bisa, pikiran saya bermanfaat, ya. Pikirannya belum bisa, lisan saya bermanfaat, ya. Dan seterusnya. Lihat hari-hari kita, semakin kita banyak memberikan manfaat, itu adalah indikator kebaikan. Dan tentunya ikhwatiddin azani Allah wa yakum, manakala kita ingin menjadi orang bermanfaat, tentunya kita juga perlu memperbaiki diri sendiri. Dan ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan amalan. Apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, menjadikan diri kita istiqamah. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk berpuasa.
Mudah-mudahan tatkala setelah kita 30 hari berpuasa, kita belajar untuk berpuasa sunnah, mulai dari Syawal, ya, puasa Syawal. Kemudian kita mulai dengan Ayyamul Bid, ya, 3 hari dalam 1 bulan. Sudah bisa meningkat lagi rutin puasa Senin dan Kamis, ya. Kalau mampu puasa Daud, ada orang yang dibukakan pintu puasa bagi dia. Masya Allah, dia tidak tergoda. Dia kuat dari mudanya sampai tuanya dia berpuasa. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan ini puasa bukan hanya di Ramadan saja, termasuk puasa di bulan yang lainnya. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dia, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan saya akan balas langsung. Maka di sana ada pintu khusus yang disebut pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang banyak berpuasa, ya. Bagi orang-orang yang banyak berpuasa. Dan juga berpuasa adalah salah satu asbab seorang bisa mudah untuk mencapai ketakwaan. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya berpuasa agar kita terbiasa berpuasa, karena puasa itu akan mengantarkan seorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain untuk meningkatkan kualitas diri kita adalah amalan al-qiyam, amalan sholat malam. Kalau sholat wajib jelas, ya, sholat wajib jelas. Afdhalus sholat ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang terbaik setelah sholat fardhah, sholat yang wajib, maka adalah sholat malam. Adalah salah seorang yang dia rajin sholat malam, tapi kemudian sholat wajibnya dia tinggalkan atau dia lalaikan. Ini tertipu namanya, ya. Jadi wali Allah adalah orang-orang yang menyelesaikan yang wajib dulu, kemudian dia menguatkan dengan amalan-amalan sunnah. Dan sholat malam itu kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, innahu da'bus salihin. Sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh, ya. Maka perlu kita belajar untuk sholat malam, ya. Walaupun hanya 1 rakaat witirnya, 3 rakaat, tapi usahakan kita bisa terus istiqamah untuk sholat malam. Bukan perkara yang mudah, karena para tabi'in saja mereka membiasakan sholat malam puluhan tahun, ya, 10 tahun, 20 tahun baru merasakan benar-benar lezat, ya. Sholat malam itu lezat. Kalau ditinggalkan itu ada sesuatu yang hilang, ya. Dan sholat malam itu akan menyebabkan seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan terkhusus di bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia sholat malam, sholat tarawih, ya, dalam keadaan iman, yakin terhadap janji Allah, wahtisaban, berharap dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amalan yang lain apa? Untuk menguatkan jiwa kita, menguatkan diri kita agar istiqamah adalah qiraatul Quran. Memperbanyak qiraatul Quran, ya. Dan qiraatul Quran adalah dengan tartil. Iqra kama unzil warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Mereka para ulama yang selesai 3 hari selesai, mereka membaca dengan tartil, ya. Bacanya dengan benar, bukan ngebut tajwidnya enggak karu-karuan, enggak. Membaca dengan benar. Kalau belum bisa belajar. Dan selain itu juga mereka membaca dan mereka paham. Jadi bukan kita cari ngebutnya, tapi cari fahamnya. Kalau kita nggak mampu, ya paling nggak kita ada target. Di dalam bulan Ramadan ini kita khatam
paling nggak minimal 1 kali, bisa 2 kali bagus, tapi usahakanlah baca terjemahnya, minimal baca terjemahnya. Supaya apa? Supaya memberikan efek kepada kita, ya, direnungkan. Kunci dari hidayah itu adalah perenungan. Mereka orang-orang kafir Quraisy yang mendapatkan hidayah semua ada dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat asbab, dengan 1 kalimat, dengan ada seorang sahabat, ya, yang kemudian menjadi sahabat Nabi, ya, dengan kalimat afala taqilun, tidakkah kalian berpikir, ya, disebutkan ayat sebelumnya, karena mereka faham artinya, kemudian langsung masuk dan direnungkan, akhirnya masuk Islam. Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga yang lain-lain. Terkadang karena 1 ayat kemudian dia mendapatkan hidayah. Ada kisah salah seorang ulama, anda lupa, Sufyan Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah kalau nggak salah, ya, yang dulunya ya tanda kutip melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, ya. Tatkala manjat ingin mengambil sesuatu di rumah orang, dengar orang lagi sholat malam, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang saat waktunya, ya. Alam ya'nil ladzina amanu, orang yang di hatinya ada iman, an takhsha'a qulubuhum, hatinya menjadi khusyuk. Direnungkan, kemudian akhirnya bertobat dan kemudian bisa menjadi seorang ulama, ya. Maka butuh perenungan di dalam diri kita. Kemudian amalan yang lain apalagi? Tadi banyak amalan sedekah, it'amut ta'am, memberikan makanan, ya. Ini amalan yang mutaaddi. Amalan dakwah, ya. Amalan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Ikhwah fiddin azani Allah wa yakum. Masih banyak, ya, amalan-amalan yang mungkin sering kita dengar di dalam ceramah-ceramah, ya, di dalam nasihat-nasihat para asatidz, ya, atau di dalam forum-forum. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghabiskan umur kita, menghabiskan hidup kita, ya, dengan kebaikan, agar nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadi orang-orang yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya. Ada tanya jawab Pak? Nggak usah Pak, udah cukup, ya. Sampai jam berapa? 10 menit lagi. Cukup ini? Atau mau sampai maghrib? Ya, kita cukupkan, ini sekedar memberikan motivasi, ya. Biasanya kitab Majelis Ramadan, ya, karena sesuai tema, ya, dan ini yang selalu harus menjadi slogan hidup, Pak, ya, slogan hidup. Tatkala kita ditanya, Anda mau jadi apa? Jadi orang bermanfaat, ya. Jadi orang bermanfaat. Kalau mungkin disuruh jadi ulama, mungkin agak susah gitu, ya. Bukannya putus asa, tapi tahu diri lah, gitu. Tapi kalau jadi orang bermanfaat, masya Allah, ya. Jadi sebaik-baik manusia itu ternyata nggak mesti kemudian kita jadi ulama, ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menjadi ulama, manfaatnya besar. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Tapi ternyata pintu dibuka lebar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian jangan kemudian kita minder, jangan kemudian kita, saya nggak tahu, ya, istilahnya nggak bisa saya jadi ustadz. Nggak harus kemudian jadi ustadz, ya. Menjadi orang terbaik tidak harus kemudian menjadi ustadz. Kalau bisa, alhamdulillah, menyebarkan ilmu, ya. Tapi ustadz yang khair, jangan ustadz yang su, gitu, ya. Nah,
dengan kemampuan yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, keterampilan yang kita punya, ya, link yang kita punya, apapun yang ada pada seseorang, dia bisa memberikan kemanfaatan dengan kemampuan tersebut, maka itu adalah salah satu kesempatan, ya, kesempatan bagi dia untuk bisa berkarya. Jadi saya pernah dapat satu quote, ya, quote itu kata-kata bahwa setiap orang dalam hidupnya punya panggilan, katanya begitu. Ya. Panggilan itu adalah bagaimana dia meninggalkan satu karya dalam hidup yang disebut sebagai masterpiece, ya. Masterpiece. Jadi itu yang harus coba kita tanamkan. Ada enggak peninggalan kita dalam hidup? Atau kita cuman sekedar berangkat kerja, pulang kerja, ya. Setiap hari berangkat kerja, pulang kerja, liburan, berangkat kerja, pulang kerja, terakhir pensiun. Habis pensiun nunggu mati gitu. Apa cuman seperti itu? Atau kita saya pengen punya karya, alhamdulillah punya Masjid Al-Qomro, ini juga karya kan. Jadi masterpiece, ya. Jadi tempat kajian gitu. Saya punya karya apa? Saya punya karya bisa bikin satu rumah tahfidz misalnya. Alhamdulillah, apapun, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Karya baik dari online, offline. Saya pengen bikin jejak dakwah secara digital, boleh, nggak apa-apa. Saya pengen bikin sekolahan, saya pengen bikin buku, saya pengen bikin tulisan, saya pengen bikin lembaga sosial misalnya, ya. Maka cobalah kita ulik lagi, ya, apakah di dalam diri kita ini ada panggilan untuk membuat satu karya di dalam hidup tatkala kita wafat, karena semua orang akan mati, ya. Apakah tatkala kita sudah berumur tidak ada kesempatan? Justru banyak kesempatan. Dengan waktu yang kosong, dengan waktu yang senggang, tatkala kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan bisa, ya, menelurkan atau melahirkan sebuah karya. Mungkin kecil bagi orang lain, tidak mengapa. Tapi bagi kita adalah sesuatu yang besar. Yang suatu saat tatkala kita di hadapan Allah, ya Allah, ini yang mampu saya lakukan untuk membuat satu karya yang ditinggalkan untuk kaum muslimin, ya, sehingga bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.